Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Krisnayanti Kesha Patanda dengan NIM 2314010008 dari Universitas Indonesia Timur, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya manajemen user role dengan grup. Oke. Manajemen user role dengan grup seperti yang sudah kita praktek di pertemuan sebelumnya. Kita sudah bikin user, kita sudah bikin grup di dalam Windows Server Active Directory. Yang namanya grup itu ada dua jenis. Sebenarnya ada grup bawaan Windows sendiri, grup bawaan Windows Server, dan ada grup yang bisa kita buat sendiri. Grup yang bisa kita buat sendiri contohnya ya kemarin kita bikin grup ekstrakurikuler, grup sepedaan atau grup apa lah gitu ya. Tapi ada juga grup bawaan Active Directory, grup bawaan Windows. Contoh di sini adalah grup domain user. Nah, ini domain user, lalu ada domain admins dan ada administrator. Sebenarnya ada beberapa grup lagi. Ini saya contohkan 3 aja. Domain user adalah grup default. Setiap kita menambahkan satu buah user di Active Directory, otomatis user itu akan masuk ke dalam grup domain user. Itu udah pasti, berarti dia adalah user untuk domain. Lalu ada grup bawaan namanya domain admins. Domain admin itu punya tugas, kita bisa lihat di sini di Windows Server. Nah, ini kalau saya buka Active Directory, User and Computer. Oke, kita masuk ke built-in. Oke, built-in ini isinya grup. Ini grup semua. Grup ini adalah grup bawaan dari Active Directory Windows. Contoh grup domain admin. Ya, domain admin itu grup apa sih? Kita coba cari di sini. Ada nggak domain admin? Oh, nggak di sini. Nah, ini dia domain admins. Ini adalah grup bawaan. Yang built-in juga bawaan. Di bagian user juga ada grup bawaan, contohnya domain admin. Tugasnya apa sih? Designate administrator of the domain, artinya grup ini isinya orang-orang yang ditunjuk sebagai administrator domain controller. Jadi dia bisa menambahin user baru, bisa nambahin grup baru, ubah user, menghapus user, disable user, dan sebagainya. Oke, kemudian ada administrator di sini. Nah, ini kita lihat tugasnya apa. Has access penuh to computers, terhadap domain, terhadap komputer atau terhadap domain. Jadi seorang administrator ini sakti, user sakti banget gitu. Kalau di Linux namanya root. Jadi administrator ini user yang punya akses secara penuh terhadap domain dan komputer. Ya, user sakti itulah istilahnya. Ya, grup sakti lah isinya. Kalau user masuk situ udah jadi user yang sakti banget deh. Nah, saat kita membuat user baru, contohnya kita membuat siapa ya namanya, ini Bambang. Ini yang sebelumnya kita pernah buat, dia tipenya user. Kalau kita double klik member of-nya, lihat domain user, dia cuman domain user. Dia cuman sekedar pengguna biasa yang gak bisa mengubah administrator sistem, gak bisa memodifikasi fitur Windows, gak bisa ganti komputer name, gak bisa join domain. Pokoknya dia nggak bisa mengubah settingan sistem Windows.
Oke, kita coba ya. Di sini ada Windows 10. Oke, Windows 10 ini pernah dipakai login sama si Bambang. Oke, si Bambang kita coba login. Oke, dia bisa kerja seperti biasa, cuman dia nggak bisa ngerubah sistem Windows. Contohnya kalau saya buka view advanced system setting seperti ini, nah ini akan ditanya password adminnya apa. Password adminnya adalah password admin komputer ini, password lokal yakni user. Nah, kalau mau masuk user ya password user kita ketik, lalu mau akses user lokal yang setingkat admin kita ketik titik slash, lalu ada user lokal, namanya user, ada password sendiri. Apa ya passwordnya? Bukan user tapi tes, saya lupa. Ada akun lokal misalnya tes. Ini akun yang saya bikin waktu pertama kali menginstal Windows. Ini tes, begitu juga passwordnya. Nah, baru bisa dibuka. Tapi kalau saya masuk ke advanced system setting lagi, saya masukkan login si Bambang dan passwordnya, tidak bisa. Request evaluation. Kenapa? Karena si Bambang ini tugasnya hanyalah pengguna biasa, role-nya sebagai pengguna biasa, bukan pengguna advance, bukan orang yang ditunjuk untuk administrasi sistem. Kalau kita buka komputer manajemen, nah di sini ada local user and group. Untuk usernya kita klik di sini, ada tes. Ini user bawaannya ya, kita lihat member of-nya, dia member sebagai administrator lokal dari Windows 10 ini, administrator komputer lokal komputer si Windows 10 ini. Makanya dia bisa mengubah sistem, uninstall program, install program, dan sebagainya. Dan di Windows juga ada grup bawaan user untuk evaluate si Bambang. Si Bambang ada dua cara. Pertama bisa lewat lokal, kedua bisa lewat domain. Kita coba lewat domain. Kita lewat domain dulu untuk mengevaluasi Bambang ini supaya dia bisa memodifikasi sistem Windows 10 ini. Windows yang lainnya yang dia pakai kita lakukan lewat Active Directory. Si Bambang ini harus kita masukkan ke grup tertentu, di mana grup itu bisa mengubah administrasi sistem, memodifikasi sistem yang user yang punya tingkat seperti itu. Contohnya adalah administrator. Kita lihat administrator ya, kita bandingkan di sini administrator, member of-nya kita lihat, dia membernya dari kelompok administrator, domain admins, user, enterprise admin, creator owner, dan skema admin. Nah, si Bambang ini harus kita naikkan levelnya. Kita masuk ke grup yang sama isinya dengan grup si administrator ini. Oke, kita kembali ke sini. Kita ke search dan kita lihat propertiesnya si Bambang. Kita bandingkan ini sama ini. Oke, kita bandingkan ya, member of. Lihat si Bambang cuman domain user. Kita add aja di sini. Misalnya administrator. Kemudian kita cek name saja. Oke, ada administrator. Kemudian sebagai enter aja, kita enter. Check name, enterprise admin, administrator, skema admin, domain admin. Oke, masukin domain juga ada, terus kita masukin aja. Oke, sama ya, klik OK.
Sekarang kita kembali ke Windows 10. Kita coba lihat, buka lagi View Advanced System Setting. Dia masih ditanya. Kenapa masih ditanya? Untuk taking advance, supaya evaluate akun si Bambang ini harus sign out dari Windowsnya, baru dia bisa. Oke, klik sign on. Oke, sudah sign on. Si Bambang suruh login lagi. Oke, sudah login. Nah, sekarang kita buka Advanced System Setting lagi. Oke, tidak ditanya. Sekarang kita masukkan loginnya si Bambang Irawan bisa. Si Bambang sudah bisa mengakses sistem properties. Dia sudah bisa mengubah konfigurasi komputer ini, bisa ganti domain, ganti komputer name, dan sebagainya. Bahkan dia bisa, kalau kita masuk ke kontrol, dia bisa buka program and fitur. Kemudian bisa mematikan dan menghidupkan fitur-fitur Windows. Oke, nah dia bisa mengakses ini. Nah, sebenarnya tadi dia nggak bisa kalau cuma domain user aja, dia nggak bakal bisa. Tapi karena akunnya sudah di elevate, dinaikkan tingkat, sudah dinaikkan di domain controller, jadi dia bisa mengakses sistem. Gitu caranya, paham ya? Oke, itu cara pertama kalau lewat domain. Ada cara kedua, kita lakukan lewat lokal, lewat komputer dia sendiri. Pertama kita sign on dulu si Bambangnya. Sekarang si Bambang Irawan ini aksesnya mau saya cabut. Member of ya, saya buang. Administrator, remove, yes. Kemudian domain, admin, remove. Admin, remove. Enterprise, remove. Skema juga remove. Oke, tinggal domain user doang. Si Bambang kembali jadi user biasa. Sekarang kita coba login lagi. Grup ini dia akan taking effect kalau dia sign on dan sign in dan sudah terhubung ke domain controller ya. Kondisi komputer sudah terhubung ke domain controller, baru dia bisa taking effect. Coba kita view advanced system setting lagi. Oh, masih bisa. Kenapa? Nah, ini salah satu masalah nih. Kenapa kadang-kadang gak taking effect di jaringan tertentu yang mungkin jaringannya kurang bagus. Memang kadang-kadang dia gak taking effect. Supaya taking effect, kita masuk ke command prompt, kita refresh foldernya, kita update. Ada perintahnya di command prompt, force. Dia akan memaksa grup Police untuk mengupdate. Enter. Oke, kita tunggu. Dia sedang update Police. Oke, Police sudah terupdate. Update successful. Oke, sudah berhasil. Oke, sekarang kita sign on lagi. Ini jarang ya kasus begini ya. Agak jarang sih, seharusnya langsung taking effect. Oke, sekarang kita buka lagi view advanced system setting. Nah, dia ditanya lagi kalau kita masukin loginnya, dia nggak bakal bisa. Dia sudah kembali jadi user biasa. Sekarang gimana caranya meng-effort lewat lokal tanpa domain? Ada caranya. Syaratnya kita harus tahu password administrator lokal si komputer klien ini, username-nya tes, passwordnya ya ada passwordnya. Oke, kita masuk, caranya gini, run as administrator. Nah, sekarang masukkan password install lokalnya, passwordnya rahasia. Oke, sekarang kita masuk ke bagian local user and group. Kita lihat ada user,
Di sini ada tes, ada grup. Nah, kita masuk ke grup. Grup si Bambang ini harus kita elevate ke administrator. Caranya ya kita lihat di sini membernya siapa aja. Si administrator ini membernya siapa aja. Ada tes, ada domain, admin, ada administrator. Nah, ini kalau gini yang lokal ini yang tingkatnya administrator, kita add, kita tambahkan si Bambang. Gimana? Locationnya pilih domain sukasuka.com, Bambang, ketik saja Bambang, kemudian check name. Oke, dia komputer akan bertanya usernya apa gitu. User untuk mengakses domain controllernya apa. Kita masukkan aja user si Bambang ini, nggak apa-apa, Bambang Irawan, terus passwordnya rahasia. Oke, lihat nih Bambang Irawan. Nah, ini Bambang Irawan, ID-nya muncul di sini sebagai user domain controller. Klik OK. Nah, si Bambang Irawan ini sudah masuk ke grup administrator, tapi dia belum taking effects. Dia harus on dulu, kemudian sign in kembali, baru bisa taking effects. Oke, kita tunggu. Oke, nah sekarang kita masuk ke advanced system setting. Nah, dia tidak akan ditanya password administrator lagi karena akun si Bambang secara lokal sudah di elevate ke tingkat administrator, jadi dia bebas memodifikasi sistem, bebas mengganti komputer name, bahkan bisa mengedit registrasi juga bisa. Nah, ini contohnya kayak gini. Kita bisa bikin new key. Nggak bisa. Oh, yang nggak bisa. Oke, kita masuk ke software. Ya, software client Microsoft. Contohnya ActiveSign. Oke. Di sini kita klik new, terus string volume. Baru dia bisa tuh. Oke, kita hapus aja. Yes. Nah, jadi bisa modify registry. Si Bambang ini sekarang karena akunnya atau tingkatnya sudah dinaikkan ke tingkat administrator. Oke, itulah tadi bagaimana caranya kita memanage user role and group, baik secara lokal maupun lewat domain. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita sudah bahas bagaimana cara manajemen user role dengan grup. Tadi kita sudah praktek caranya lewat lokal maupun lewat domain. Oke, kalau gitu begitu dari saya. Kali ini cukup sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.